damai bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para imam, para biarawan-biarawati, dan seluruh umat Allah yang terkasih. Bersama dengan Bapak Uskup, pada sore hari ini kita ambil bagian dalam imamat Yesus Kristus, bersatu hati dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus menjadi Imam Agung, dan kita menurut tempat yang berbeda telah mengambil bagian dalam imamatnya itu. Untuk menandakan kesatuan imamat itu, pada perayaan agung ini, para imam berkonselebrasi bersama Bapak Uskup dan sekaligus nanti akan memperbaharui janji imamat. Dalam perayaan Ekaristi ini pula, Bapak Uskup akan memberkati minyak urapan, yaitu minyak orang sakit, minyak katekumen, dan minyak krisma yang akan dipakai oleh para imam untuk mendatangkan Roh Kudus di atas seluruh gereja. Oleh karena itulah, perayaan Ekaristi hari ini disebut juga sebagai Misa Krisma. Ekaristi hari ini juga menandakan keutuhan kita sebagai gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka marilah kita semua bersatu hati dalam iman dan ambil bagian dalam perayaan syukur ini. Dan sekarang marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita di hadapan Allah, seraya mohon belas kasih dan pengampunan untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah penyelamat kami,
Engkau telah mengurapi putramu yang tunggal dengan Roh Kudus dan mengangkatnya menjadi jalan, kebenaran, dan hidup kami. Semoga kami dengan terbuka hati ambil bagian dalam urapannya itu dan menjadi saksi penebusan-Mu di dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Tuhan telah mengurapi aku dan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Ku tetap menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Ku lah Engkau, Allah-Ku dan gunung batu keselamatan.
Ia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi ini akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Bumi sehat, manusia sejahtera. Itu tema refleksi kita selama masa Prapaskah ini. Tetapi memang bumi sedang tidak sehat dan banyak manusia sedang tidak sejahtera. Tetapi mari kita belajar dari tumbuh-tumbuhan, salah satunya dari bunga lili atau bunga apa? Bunga teratai. Air dan lumpur sangat dibutuhkan oleh teratai atau bunga lili untuk bertahan hidup. Meskipun lingkungannya bisa dibilang kotor, berbau, tidak sedap, tetapi keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk tumbuh hidup, menunjukkan keindahan bunganya, dan menjaga dirinya tetap bersih. Teratai juga mempunyai ciri khas yang membedakannya dirinya dari bunga lainnya, yaitu semakin kotor lingkungannya tempat bunga itu hidup, semakin tinggi kualitas hidupnya. Teratai banyak memberi manfaat pada makhluk lain, misalnya melindungi ikan dari teriknya matahari, menjadikan daunnya tempat serangga hinggap atau katak untuk melompat. Atau jika bisa mengolah, ternyata semua bagian teratai bisa menjadi makanan atau obat-obatan. Padahal sepanjang hari dia tumbuh hidup di tempat yang kotor. Dan makin kotor tempat hidupnya, makin berkualitas jati dirinya. Para imam, saudara-saudariku yang terkasih, para rohaniwan, rohaniwati, hari ini kita mendengar Yesus bersabda, "Roh Tuhan ada padaku." Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Kristus memulai tugas perutusan Bapa kepadanya untuk menyelamatkan manusia dengan kesatuan dengan Roh Tuhan. Mengapa Kristus harus dipenuhi Roh Kudus dahulu, baru berkarya? Disinilah kita mendapati wahyu Trinitas yang menjadi inti iman kita. Kristus tak terpisahkan dari Bapa dan dari Roh-Nya. Sejak awal karyanya, Yesus mewahyukan kekayaan kodrat Allah. Allah itu Tritunggal, satu namun tiga pribadi. Relasi ketiganya adalah relasi kasih yang sempurna, tak terpisahkan, seiring sejalan, sehati, seperasaan. Sinode membuat kita seharusnya juga seperti itu. Pribadi Tritunggal yang kedua dan yang ketiga, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bersama-sama mengungkapkan atau mewahyukan keseluruhan kodrat pribadi pertama, Allah Bapa. Santo Lukas dalam Injil dan Kisah Para Rasul sangat menekankan Roh Kudus yang datang, yang memenuhi, yang memimpin, yang membuat orang sanggup menjalani apa yang dikehendaki Allah. Kita bisa menemukan dalam Kisah 2 bab 2 ayat 1 sampai 4. Paulus di dalam suratnya pun mengatakan, "Hendaklah kamu senantiasa penuh dengan roh." Efesus 5:18. Roh Kuduslah yang mendorong perutusan Yesus dan para muridnya.
Lukas 4:18. Kuasa roh yang besar itulah yang memenuhi, menyelubungi, menggenangi Kristus dan para rasul. Bahasa kasarnya barangkali dapat dikatakan yang merasuki. Roh Kudus merasuki Kristus, merasuki para rasul. Maka pelayanan mereka berkobar-kobar, berkibar-kibar, bergelora, penuh gairah, penuh semangat, dan penuh daya. Pengalaman sehari-hari orang yang kerasukan roh jahat, penuh daya. Apalagi kerasukan Roh Kudus, digenangi, diselubungi oleh Roh Allah sendiri. Tetapi apa bedanya dipenuhi Roh Kudus dengan dipenuhi roh jahat? Kuasa jahat dan kuasa Roh Kudus, bedanya apa dan di mana? Mari kita lihat dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian bab 1 dikatakan, ketika Allah mencipta, Allah menjadikan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Kejadian bab 1 ayat 2. Jadi ada situasi kaos, kacau balau. Ada sesuatu yang kosong, yang hampa. Ada sesuatu yang gelap gulita, dan ada samudera. Dalam tradisi Timur kuno, hal-hal tersebut identik dengan kuasa kejahatan. Jadi kegelapan identik dengan kesesatan, kekosongan identik dengan keadaan pasif atau bahkan keadaan maut. Samudra adalah pusat kekuatan yang membinasakan kehidupan. Kitab Kejadian mengatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu kemudian membentuk atau mencipta yang kacau balau itu menjadi teratur. Dijadikannya cakrawala dan air, bumi dan laut, daratan, menumbuhkan pohon-pohon, menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, menciptakan makhluk di darat, laut dan di udara, dan terakhir menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Lalu Allah memberkati mereka semuanya. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Roh Allah mengalahkan semua kejahatan yang kaos, yang kacau balau menjadi teratur dan baik. Sekarang kalau kepenuhan roh jatuh tidak sadar, kita bisa bertanya-tanya. Ada banyak kejadian di tingkat anak-anak sekolah, di SMP, di SMA, apalagi menjelang ujian, dan orang harus memanggil pemuka agama untuk mendoakan. Ada kejadian jatuh dan katanya dipenuhi, dirasuki dengan roh. Ini kuasa kegelapan atau kuasa roh Allah yang melayang-layang tadi. Kuasa Allah yang menaungi samudera tidak membuat orang tidak sadar. Kuasa kejahatanlah yang membuat orang lupa daratan, lupa keluarga, lupa sanak saudara. Discernment, pembedaan roh melalui doa, meditasi, dan refleksi adalah kewajiban imam, kewajiban para religius, kewajiban kita semua untuk bisa hidup dan bersikap jernih menjalani panggilan supaya dapat berelasi dengan Tuhan dan dengan umat-Nya dengan baik. Kita harus setiap saat melakukan discernment, pembedaan roh. Roh baikkah atau justru roh jahat yang sedang menaungi kita? Penipu yang paling hebat tidak pernah mengaku kalau dia penipu. Jika penipu ketahuan bahwa dia penipu,
dia bukan penipu yang baik. Alkitab menggambarkan setan datang menyamar menjadi penolong dengan mulut manis, dengan rayuan yang memikat. Begitulah roh penipu. Dia tidak jujur. Bandingkan ketika Yesus digodai di padang gurun. Muluk-muluk menawarkan kebaikan, seakan-akan itulah segalanya. Jadi ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin berlaku atau bersikap buruk. Jika seseorang kerasukan sesuatu dan menjadi tidak sadar akan kemanusiaannya, pun kalau sadar, tetapi memaki-maki, menjelek-jelekan, memfitnah, melakukan PHP, KDRT, memprovokasi, memusuhi, membuat orang lain ketakutan dan lain-lain, itu pasti kerasukan roh jahat. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi sadar siapa diri kita. Manusia itu makhluk rapuh, penuh kelemahan, namun sekaligus bermartabat luhur, citra Allah, maka dikasihi oleh Roh Allah. Dan karena itu, ucapan syukur kita atas martabat luhur karena dikasihi Allah hanyalah dapat kita lakukan kalau kita berbuat baik. Roh Kudus memenuhi Kristus, meneguhkannya untuk mewahyukan bahwa dia adalah anak Allah. Inilah bedanya. Ketika Roh Kudus memenuhi Kristus, Kristus dengan jujur mengungkapkan kepenuhan kebenaran dirinya bahwa dia firman Allah yang menjadi manusia dan yang dalam kemanusiaan seluruh kepenuhan Allah tetap tinggal dalam dirinya. Kolose 1:19-20. Maka Bapa pun berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3:17. Dipenuhi Roh Kudus, identitas kita menjadi jelas, yakni bermartabat luhur. Jelas juga apa yang harus kita lakukan. Hidup benar, adil dan jujur, lurus dan penuh kasih. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 15:26. Sementara roh jahat, yaitu iblis, penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, musuh segala kebenaran, yang tidak berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Bandingkan Kisah 13 ayat 10. Ketika Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku, dia mulai bertindak untuk menyampaikan kabar sukacita bagi yang malang, yang miskin, yang tertawan, yang buta, yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Kita mendengar dalam bacaan Injil tadi. Maka ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga harus menjadi semakin peka melihat kesulitan orang lain. Begitu peka dan tergerak untuk berbagi pada orang yang kesulitan. Jadi, jika Anda gampang berbelas kasih, itu adalah salah satu ciri atau tanda bahwa Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahwa kemudian ada orang yang memanfaatkan kebaikan Anda dan menipu Anda karena orang itu pandai bermain sandiwara, itu soal lain. Itu urusannya, urusan si penipu yang dikuasai oleh roh jahat itu. Roh Tuhan ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik, evangelion, Injil, kabar gembira, kabar sukacita. Bukan kabar buruk, bukan hoax, bukan caci maki, bukan fitnah, bukan menjelek-jelekan orang lain. Kekristenan atau jalan Kristus
mengajarkan hal-hal yang baik, bukan hanya tentang sorga, tetapi juga tentang kerukunan, persaudaraan, pengampunan, perdamaian, harmoni, kesejahteraan lahir dan batin, optimisme hidup, kerja keras, menolong orang lain, dan solider, senasib, sepenanggungan dengan mereka yang menderita. Kekristenan itu mengajarkan positive thinking dan bagaimana menanggapi juga dengan menggapainya juga dengan cara-cara yang baik. Janganlah mengajarkan neraka atau kesengsaraan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk menggapainya dengan cara-cara yang curang. Itu sesuatu menjadi pekerjaan setan. Jangan kita merebut ladang pekerjaan setan. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Lukas menulis bahwa sebelum Kristus memulai pelayanannya, Roh Tuhan ada padanya. Sebelum para rasul menyebarkan Injil, mereka penuh dengan Roh Tuhan. Kita juga harus meminta Roh Kudus mengurapi kita, memberi kuasa, memberikan pimpinan, tuntunan, gairah pemberian diri, kehendak baik, kerendahan hati, tetapi juga api yang membakar kita agar kita penuh semangat berkobar-kobar dalam kebaikan. Di masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah memiliki sikap positive thinking and behave positively, seperti teratai, seperti bunga lili. Tetap berusaha bermanfaat bagi sesama, meskipun lingkungan hidup kita kotor dalam tanda petik. Kotor identik dengan penuh kuman, penuh penyakit. Semakin banyak tantangan, godaan, celaan, hinaan, caci maki, ocehan dan fitnah orang lain kepada kita, kepada para imam, para religius, hendaklah semakin menyadari bahwa peluang kita untuk berbuat baik semakin besar. Peluang kita untuk berbuat benar, berbuat adil dan jujur semakin besar. Semakin masyarakat kekurangan, menjadi miskin, menderita, kacau atau rusak, semakin diliputi kekuatan kegelapan, maka kita semakin mempunyai peluang untuk menjadi pelita penunjuk jalan, tanda dan rambu-rambu atau sakramen keselamatan. Tidak ada alasan untuk menyerah menggapai mimpi masa depan yang lebih baik untuk menghadirkan langit dan bumi yang baru. Syukurlah COVID-19 sudah mereda. Namun mungkin tidak akan pernah hilang. Mungkin akan seperti TBC, malaria, kusta, atau flu jenis lain, tidak akan pernah hilang. Tapi panggilan pengabdian kita, pemberian diri kita, kehidupan keluarga umat kita, dan tatanan sosial kemasyarakatan kita harus tetap berlangsung terus. Situasi sulit sekarang ini bukan beban yang harus ditakuti, tetapi adalah kesempatan menata habitus baru, budaya hidup baru, new normal katanya, berdamai dengan COVID-19, tetap kreatif, produktif, tanpa kehilangan kewaspadaan. Roh Tuhan ada padaku,
sabda Yesus. Roh Tuhan itu juga menyertai kita, karena kita sudah dipermandikan, karena kita sudah menerima krisma, karena kita sudah ditabiskan. Roh Tuhan itu menyertai kita setiap saat. Sesuai janji Yesus sendiri, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Para romo, rekan-rekan saya yang terkasih, selamat pesta imamat. Umat Allah sekalian yang juga saya kasihi, salam tetap sehat dan tetap semangat. Doakanlah kami para imam, biarlah kami tetap menjadi penyalur rahmat Allah kepada umat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat tetap duduk, para imam diundang berdiri. Saudara-saudaraku seimamat, kini kita kenangkan saat Kristus Tuhan mengikutsertakan para rasul dan kita dalam martabat imamat-Nya. Bersediakah saudara-saudara membaharui janji imamat yang pernah saudara-saudara ucapkan di hadapan uskup dan umat? Bersediakah saudara-saudara bersatu lebih erat dengan Kristus dan menjadi lebih serupa dengannya, menyangkal diri dan meneguhkan janji terhadap tugas suci yang sudah saudara terima dengan gembira pada hari pentahbisan demi cinta akan Kristus dan gereja? Bersediakah saudara-saudara untuk tetap menjadi pelayan misteri Allah dalam perayaan Ekaristi Kudus dan dalam upacara liturgi lainnya, serta setia menunaikan tugas suci mengajar umat sambil meniru teladan Kristus, pemimpin dan gembala kita, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama? Umat Allah yang terkasih, sekarang saya minta kepada saudara dan saudari supaya berdoa bagi para imam. Semoga Tuhan memberi bantuan melimpah sehingga selaku hamba setia Kristus, Imam Agung, mereka dapat mengantar saudara-saudari sekalian kepada Kristus, sumber keselamatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan berdoalah pula bagi saya yang hina dina ini, agar saya setia kepada tugas kerasulan yang dipercayakan kepada saya. Mudah-mudahan di tengah saudara-saudari sekalian, saya lebih sempurna menjadi gambar Kristus, imam dan gembala, guru dan abdi semua orang. Kami mohon, semoga Tuhan melindungi kita sebagai gereja dengan kasih sayang-Nya dan mengantar kita sekalian, para gembala dan kawanan domba-dombanya, menuju hidup abadi. Silakan duduk.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa mohon berkat Allah bagi minyak ini, agar dapat menjadi urapan suci yang menyegarkan jiwa dan badan mereka yang menderita sakit. Ya Allah, sumber penghibur umat manusia, melalui putramu Engkau sudi menyembuhkan orang-orang sakit. Sudilah mengutus Roh Kudus agar meresapi minyak ini yang dihasilkan dari tanaman hijau, agar dapat menyegarkan jiwa dan raga kami. Biarkanlah minyak ini menjadi urapan suci. Maka ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas minyak ini. Semoga karena berkat-Mu semua orang yang diurapi dengan minyak ini dilindungi jiwa raganya, sehingga mereka dibebaskan dari semua penderitaan dan penyakit dan dari segala kelemahan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita juga berdoa mohon rahmat Allah untuk minyak urapan ini, agar berdaya guna membuka hati dan pikiran para katekumen untuk mengenal lebih dalam karya keselamatan Allah. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan perlindungan umat-Mu. Engkau juga menjadikan minyak ini lambang ketabahan hati. Sudilah kiranya memberkati minyak ini, dan berilah kekuatan kepada para calon permandian yang akan diurapi dengannya. Semoga mereka menerima kebijaksanaan dan kekuatan ilahi, agar mengerti akan Injil Yesus Kristus, dan dengan semakin mendalam dan menanggulangi segala tantangan hidup Kristen dengan tabah hati. Semoga mereka pantas diangkat menjadi putra-putrimu, lalu merasa gembira karena telah dilahirkan kembali dan beroleh hidup di dalam gereja, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para imam diundang berdiri. Marilah saudara-saudari terkasih kita panjatkan doa ke hadapan Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga Dia berkenan memberkati dan menguduskan minyak ini, sehingga
Semua yang menerima pengurapannya secara lahir menikmati pula hasilnya secara batin, yaitu penebusan yang dikerjakan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta segala makhluk yang hidup, terimalah dengan rela bakti dan syukur gerejamu yang disampaikan dengan gembira melalui suara kami. Pada awal mula Engkau menyuruh kami menghasilkan pepohonan subur di antara pohon zaitun yang menumbuhkan buah yang menghasilkan minyak untuk Krismas suci. Sebab Daud dengan mata sebagai nabi melihat lebih dahulu tanda-tanda rahmat-Mu, dan ia telah menyanyi tentang wajah kami yang berseri kegirangan karena urapan minyak. Ketika kejahatan dunia Kau musnahkan dengan menimbulkan air bah, seekor burung merpati yang membawa tangkai zaitun melambangkan anugerah-Mu di masa depan, yaitu perdamaian yang dipulihkan di dunia. Pada masa akhir ini, bukti-bukti yang nyata menjelaskan bahwa segala kejahatan dihapuskan oleh air permandian, sedangkan urapan minyak membuat wajah kami berseri-seri kegembiraan. Karena itu Engkau telah memberi perintah kepada hamba-Mu Musa untuk mengangkat saudaranya Harun menjadi imam dengan pengurapan minyak ini sesudah ia dimandikan dengan air. Pengharapan lebih besar Kau nyatakan tatkala putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mendesak supaya ia sendiri dipermandikan oleh Yohanes dengan air di sungai Yordan. Ketika itu Engkau mengutus Roh Kudus dari surga dalam rupa burung merpati, disertai pernyataan-Mu dengan suara yang menyaksikan bahwa Engkau sangat berkenan pada putra tunggal-Mu. Maka jelas Kau buktikan seperti dijanjikan oleh Daud dalam ramalannya, bahwa ia harus diurapi dengan minyak kesukaan melebihi saudara-saudaranya. Dari sebab itu, ya Tuhan, sudilah Engkau menguduskan hasil ciptaan-Mu ini dengan berkat-Mu. Curahkanlah atasnya kekuatan Roh Kudus bersama kuasa Kristus, sebab Kristus ini dinamakan menurut namanya yang kudus, dan dengannya pula Engkau mengurapi para imam, para raja, para nabi, serta para martir-Mu. Semoga Engkau meneguhkan Krisma ini menjadi sakramen untuk keselamatan dan kehidupan sempurna bagi mereka yang dilahirkan kembali dalam permandian air dan roh. Moga-moga mereka menjadi kenisah kemuliaan-Mu dan bercahaya oleh kesucian hidup baru setelah dicurahi urapan yang menguduskan dan diliputi kemuliaan sebagai raja, imam, dan nabi. Bagi mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, moga-moga Krisma suci membawa keselamatan dan menganugerahkan mereka bagian dalam hidup abadi serta kemuliaan di surga. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Ya
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami bersama, berkatilah persembahan ini agar menjadi tanda putra-Mu dan anugerahilah kami nafas kehidupan-Mu yang suci untuk membuat dunia ini pantas dihuni, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala abadi, tidak meninggalkan kami kanan-Mu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang Engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putra-Mu, terus memimpin kawanan-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagi-Mu dengan henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Dominus,
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian-Mu ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberi damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Alusius, dan para penjaga imam yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon, dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini, dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan kepada semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan dan memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, adalah kerajaan-Mu,
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Aku
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Kau persatukan sebagai gereja-Mu dalam tubuh dan darah Putra-Mu terkasih. Semoga kami dikuatkan menjadi saksinya dalam kehidupan sehari-hari dan kelak memperoleh pahala bahagia kekal. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bapak Uskup, para romo, para frater, suster, bruder, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya merasakan aura yang berbeda dari misa-misa biasa yang saya ikuti. Saya membayangkan sepertinya Roh Kudus turun atas para rasul. Itu betul-betul saya rasakan, saya duduk di belakang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas pesta imamat, atas pembaruan janji imamat. Sebagai umat awam, tentunya kami mengharapkan doa dari para imam yang selalu menyemangati kami dan meneguhkan iman kami ketika kami datang ke gereja atau bertemu dengan seorang imam. Itu yang diharapkan umat, tidak banyak-banyak. Ya, umat hanya menginginkan imamnya tetap setia, ya, semangat, dan juga memberikan peneguhan kepada kami supaya kami tetap semangat juga dalam iman dan pengharapan. Itu saja. Agak sulit saya ngomong kalau di depan para imam ini, ya. Takutnya nanti kalau salah-salah nanti bisa dimutasi atau dilengsarkan saya. Ini nggak ada urusannya dengan yang lain-lain, ya. Itu mungkin saja terjadi. Sebagai ketua dewan mungkin saya nanti dilengsarkan kalau ngomongnya salah-salah. Nah, saya juga karena ini periode yang kedua saya sebagai ketua dewan, saya juga mengamati sebenarnya para imam juga mempunyai tantangan tersendiri dalam hidupnya. Juga imam juga sebagai manusia bergumul, ya, selalu ingin tampil di tengah umatnya. Bayangkan seorang imam yang menjadi sentral perhatian dari ribuan umatnya. Saya yang di rumah berdua aja dengan istri saya, setiap hari saya dikomplain, ya. Apalagi seorang imam yang mempunyai umat yang ribuan, ya wajar saja kalau terima 1-2 komplain, masih belum apa-apa dengan saya gitu. Nah, jadi misalnya kalau istri saya di rumah benci kalau lihat saya merokok di depan dia kan, nah itu, jadi kalau saya mau merokok ya sembunyi-sembunyi lah. Kalau saya nggak ada tujuannya lain-lain, tapi memang itu sesungguhnya. Jadi sekali lagi kami sadar sebagai umat awam bahwa seorang imam memikul salib yang tidak mudah, ya. Para imam juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang untuk menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya itu supaya dapat menjadi, ya, seorang gembala yang baik bagi umatnya. Saya rasa umat paroki San Prades sudah merasakan kehadiran seorang imam yang
cukup baik sebagai gembala yang baik, dan juga belajar banyak dari katekesi yang disampaikan setidaknya setiap minggu di gereja ini. Saya mengutip salah satu moto pada saat tahbisan seorang imam. Mungkin ada juga motonya dipakai oleh imam-imam yang ada di sini, bahwa ada tertulis di kitab 1 Tesalonika bahwa Ia memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang menggenapinya. Jadi seperti apa yang saya harapkan tadi, seorang imam ya setia, ya setialah. Itu saja yang diharapkan oleh umat, tidak banyak-banyak. Jadi di hari yang spesial ini kami juga sebagai umat mohon didoakan agar kami tetap diteguhkan dalam iman, dan juga kami juga sebagai umat juga turut mendoakan agar imam-imam kami tetap setia atas panggilannya. Semoga Tuhan memberkati. Maaf, ada satu pengumuman. Setelah ini panitia kecil dari Misa Krisma ini telah menyiapkan makanan konsumsi, itu akan dibagikan di plaza di bawah. Tidak usah berebut, satu orang satu. Yang merasa ingin dua mungkin bisa mendekati saya nanti ya. Lalu yang kedua, pembagian minyak itu nanti akan diatur oleh suster di bawah juga tempatnya. Nanti setelah ganti itu sudah disiapkan 2 meja dibagi per dekanat ya, supaya bisa diambil. Jangan lupa, karena kalau dekanat 1 mungkin masih mudah kita mengantarnya kalau kelupaan. Kalau dekanat 2 dan 3 mungkin sudah agak kesulitan kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, diakon, suster, frater, umat Allah yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan ringkasan surat keputusan Bapak Uskup. Surat keputusan yang lengkap akan disampaikan kepada masing-masing imam yang bersangkutan. Monsinyur Yohanes Haruniwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, memutuskan sebagai berikut. 1. SK nomor 143 garing Dio titik kapal garing Romawi 3 garing 2022. Romo Antonius Sugianto dibebaskan dari tugas mengurus aset Keuskupan Agung Palembang, khususnya tanah, dan mendapat tugas baru sebagai pastor pos pelayanan Santo Petrus Mana Bengkulu dan sekitarnya. 2. SK nomor 151 Romo Domingus Koro tetap berkarya di Yayasan Saverius dan mendapat tugas baru untuk mengurus aset Keuskupan Agung Palembang. 3. SK nomor 152 Romo Paulus Miki Tobat Mursito dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala paroki Sang Penebus Batu Putih dan mendapat perutusan baru untuk studi. 4. SK nomor 174 Romo Ignatius Wahyudi dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan paroki Santa Teresia Jambi dan mendapat tugas baru sebagai direktur Panti Asuhan Rumah Yusuf Batu Raja. 5. SK nomor 156 Romo YB Sumisran
dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari, dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan Paroki Katedral Santa Maria Palembang. 6. SK nomor 158, Romo Andreas Eko Wahyudianto, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Sang Penebus Batu Putih dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari. 7. SK nomor 160, Romo Benyamin Malung, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari dan mendapat tugas baru sebagai pastor pos pelayanan Santa Litwina, Simpang Rambutan Jambi dan sekitarnya. 8. SK nomor 162, Romo Ignatius Sukari, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santo Stefanus Talang Betutu, tetap berkarya di PSE Pansos, serta mendapat tugas baru untuk studi dan menjadi pastor rekan Paroki Santo Yosef Palembang. 9. SK nomor 164, Romo Franciscus Rianto, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santo Yosef Tanjung Enim dan mendapat tugas baru untuk pendidikan TNI organik. 10. SK nomor 165, Romo Pankrasius Redemptus Boki, dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala Paroki Santo Paulus Muara Bungo supaya fokus dalam pelayanan sebagai kepala koordinator Yayasan Saverius wilayah Muara Bungo dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan Paroki Santo Paulus Muara Bungo. 11. SK nomor 177, Romo Alusius Bernulfus Syukur, dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala unit pastoral Santo Yohanes Maria Vianney Penarik dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari. 12. SK nomor 179, Romo Antonius Manik, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santo Stefanus Martir Curup dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala unit pastoral Santo Yohanes Maria Vianney Penarik. Ralat nomor 6, SK nomor 158 tadi, Romo Andreas Eko Wahyudianto, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Sang Penebus Batu Putih dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala Paroki Sang Penebus Batu Putih. Itu ralatnya. 13. SK nomor 175, Romo Romanus Edi Suryono, dibebaskan dari tugas sebagai Direktur Panti Asuhan Rumah Yusuf Batu Raja dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari. 14. SK nomor 168, Romo Benediktus Sihura OFM Kap, dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santo Paulus Muara Bungo dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala Paroki Santo Paulus Muara Bungo.
15. SK nomor 145 Romo Octavianus Babu CSSR dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala unit pastoral Santo Paulus Pinang Raya dan mendapat tugas baru sebagai pastor pos pelayanan wilayah Santo Agustinus Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu bertempat di Stasi Santo Thomas Arga Makmur Bengkulu. 16. SK nomor 149 Romo Nikolaus Lusi Uran CSSR dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan unit pastoral Santo Paulus Pinang Raya dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala unit pastoral Santo Paulus Pinang Raya. 17. SK nomor 147 Romo Antonius Bala Ngandung CSSR dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan unit pastoral Santo Paulus Pinang Raya. 18. SK nomor 169 Romo Andreas Wihargianto SCY dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Trinitas Bangunsari dan mendapat perutusan baru dari kongregasi. 19. SK nomor 170 Romo Andreas Maria Siswinarko SCY dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang dan mendapat perutusan baru dari kongregasi. 20. SK nomor 171 Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY sebelumnya melaksanakan perutusan dari kongregasi dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. 21. SK nomor 172 Romo Antonius Edi Prastio SCY sebelumnya melaksanakan perutusan dari kongregasi dan mendapat tugas baru sebagai pastor rekan Paroki Santo Franciscus de Sales Palembang. Nomor 22 SK nomor 123 Romo Paulus Guntoro SCY dibebaskan dari tugas sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang dan mendapat perutusan baru dari kongregasi. 23. SK nomor 124 Romo Andreas Nugroho Astomo Putro SCY sebelumnya melaksanakan perutusan dari kongregasi dan mendapat tugas baru sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. 24. SK nomor 184 Romo Gertrudis Marino SCY dibebaskan dari tugas sebagai pastor kepala Paroki Santa Maria Ratu Rosario Seberang Ulu Palembang dan mendapat perutusan baru dari kongregasi. 25. SK nomor 186 Romo Yohanes Retop MSC dibebaskan dari tugas sebagai pastor rekan Paroki Santo Yosef Palembang, tetap mendampingi kelompok kerahiman ilahi dan mendapat tugas baru sebagai pastor kepala Paroki Santa Maria Ratu Rosario Seberang Ulu Palembang. Jadwal pelantikan dan sertijab untuk pastor pos pelayanan, pastor kepala unit pastoral, dan pastor paroki akan diberitahukan kemudian oleh Romo Vikjen kepada para Romo yang bersangkutan. Para Romo yang baik, terima kasih untuk kita semua profesiat atas pembaruan janji imamat. Sekian dan terima kasih.
Pertama sekali provisiat kepada rekan-rekan imam, selamat hari imamat. Seperti kata Pak Darwis tadi, semoga kita tetap setia. Pada umat Allah sekalian, terima kasih telah mendoakan kami. Kami berjanji juga akan tetap mendoakan Anda sekalian. Banyak salam dari Bapak Uskup Emeritus. Beliau lebih senang sebetulnya dipanggil Bapak Uskup Veteran. Bapak Uskup Emeritus hari ini berada di Malang, menjalankan tugas dari KWI, dari Karina KWI bersama timnya, dan baru akan kembali pada tanggal 1 besok. Itu pun barangkali akan langsung ke Batu Putih dan ke tempat-tempat lain. Kita tetap mendoakan beliau sehat walafiat dan terus bersama dengan kita. Sekali lagi banyak salam dari beliau. Beliau mengharapkan semoga kita betul setia dalam imamat kita. Terima kasih kepada Pastor Paroki dan kepada umat Allah Santo Franciscus de Sales memperkenankan kami semua merayakan perayaan imamat dan perayaan pemberkatan minyak suci di paroki ini. Kur oleh Muda-Mudi Plus, terima kasih. Dan tentu saja para ibu-ibu yang repot di belakang, terima kasih. Kepada umat Allah yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari live streaming, salam tetap sehat dan selamat menyongsong Paskah yang sebentar lagi akan kita rayakan. Kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang telah menganugerahi saudara untuk berdiri kokoh atas dasar para rasul, memberkati saudara dengan murah hati berkat jasa luhur para rasul. Amin. Semoga dengan perlindungan para rasul, Dia yang telah berkenan menganugerahi saudara dengan pengajaran dan teladan mereka, menjadikan saudara saksi-saksi kebenaran bagi semua orang. Amin. Semoga dengan doa-doa mereka, saudara dapat sampai ke pusaka tanah air abadi. Semoga melalui pengajaran mereka, saudara memiliki keteguhan iman. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.